Saya sendiri juga senang banget ya, Ci, kalau Cici bersedia membagikan, Ci, tips-tipsnya Cici bagaimana melawan kanker dengan produk Biogen Science, Ci. Nah, ini just sharing sama teman-teman. Kanker itu kan kita tidak bisa menolak dia datang. Tapi banyak yang tanya sama saya, itu Cici mengalami kanker itu berapa lama? Pakai produk BioGreen itu berapa lama sampai bisa sembuh? Nah, kalau tanya untuk saya sendiri, saya nggak pernah tahu berapa lama saya konsumsi, karena begitu kenal BioGreen, saya waktu itu juga berpikir kanker tidak akan bisa ada tidak bisa sembuh, tidak bisa terbebas dari saya nggak bisa terbebas dari kanker, tidak mungkin bisa sembuh karena yang saya tahu kanker itu sangat mematikan, tinggal tunggu waktunya. Jadi saya tiap hari jalani hidup dengan seolah besok adalah hari terakhir. Jadi apapun hal yang baik itu saya share ke siapapun. Bagus. Sampai satu saat dokter saya sendiri dia penasaran. Dia bilang, kamu biopsi deh. Biopsi. Tapi pada saat itu saya konsumsinya itu Biomile. Biomile itu yang saya konsumsi tadinya hanya untuk kanker yang saya alami, tapi dia juga sangat membantu di mana saya bisa tidak mengalami stres, tidak mengalami depresi. Malah waktu itu saya hipertensi loh. Tensi saya itu sampai 160, 170 per 100. Itu bisa kena stroke ya, Dok ya? Iya, itu tinggi sih. Itu udah Makanya, yang kelas 2. iya. Nah, pada saat jadi waktu itu dokter bilang biopsi, saya bilang gini, "Dok, bukan biopsi deh, karena kan sekarang udah banyak yang keluar, tadinya nggak haid, sekarang haid. Kita bersihin aja." Dari hasil yang dibersihkan itu dicek. Nah, dari diperiksa histopatologinya, itu dokter garis bawahi, itu sudah jadi non-atypical. Mungkin Mbak Laras bisa share yang hasil histopatologi saya yang terakhir, ada yang sampai dokter garis bawahi itu non-atypical. Jadi sel kanker dalam darah saya, dalam tubuh saya itu sudah jadi pasif. Tadi Mbak Laras ada yang histopatologi, ya yang sebelah kanan, paling kanan. Ini adalah hasil histopatologi, kalau misalnya di Zoom itu mungkin bisa kelihatan dokter garis bawahi itu udah jadi pasif. Itu saya konsumsinya hanya Biomile. Tapi memang saya jaga makan. Nah, selain saya dalam keluarga, papa saya juga kena kanker. Dari pengalaman saya, nah ini masih yang yang ini hasil histopatologi itu ada yang di garis bawahi non-atypical. Dokter garis bawahi, jadi sel kanker dalam tubuh saya itu sudah tidak aktif. Dia udah terbius total. Nah, ini bisa dilihat saya pada saat masih kanker, terus dari saya konsumsi produk BioGreen yang Biomile, tadinya hanya untuk sel kanker, tapi hipertensi saya juga dibenerin, terus kulit saya juga bisa jadi lebih bersih. Jadi konsumsi produk BioGreen maksudnya hanya untuk satu masalah yang kita hadapi, tapi banyak yang dibenerin. Nah, selain saya kan papa saya juga divonis kanker. Tapi dari pengalaman yang saya alami, begitu papa saya divonis kanker, saya sudah langsung koordinasi sama dokter Richard dan memang papa saya dioperasi. Sejak saya terbebas dari kanker, seluruh keluarga saya haruskan konsumsi produk BioGreen, misalnya Apple Stem Cell, Biomile. Dulu kan belum terlalu banyak ya produk kita. Yang paling utama Apple Stem Cell dengan Biomile, seluruh keluarga konsumsi, dan ternyata papa saya juga harus alami kanker. Jadi teman-teman di sini jangan berpikir saya udah investasi kesehatan dengan produk BioGreen udah mahal-mahal kok masih sakit. Penyakit itu datang tidak ada yang bisa larang loh. Dan anggap itu adalah anugerah. Tapi ada jalan keluarnya. Dan menurut saya sesuatu yang kita alami itu ada rencana Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita untuk membantu lebih banyak orang lagi. Jadi jangan pernah menganggap saya udah investasi kesehatan, saya udah konsumsi produk, tapi kok bisa sakit? Kembali lagi, sakit itu adalah rezeki.
Tuhan mau pakai kita. Nah, pada saat papa saya divonis kanker, itu ada hasil biopsinya. Mbak Laras mungkin bisa kasih lihat yang email yang dokter yang sebelumnya lagi, Mbak Laras. Ada yang satu yang email. Nah, ini yang sebelah kiri. Itu mungkin bisa di-zoom. Itu ada tertulis papa saya kanker prostat dan dia stadiumnya stadium 3B. Bisa dilihat gleasionnya skornya 9, itu maksudnya jenisnya yang ganas. Jenisnya ganas. Nah, waktu itu memang papa juga ada konsumsi apple stem cell dan biomile. Begitu keluar hasil biopsi, apple stem cell-nya saya stop. Saya langsung konsultasi sama dokter Richard, apple stem cell di stop, biomile-nya saya masukin 5-6 saset per hari. Nah, kita koordinasi sama dokter di Island Hospital, dokter Liu Meng Long, dia urolog. Nah, begitu dipastikan bahwa tulang belakangnya aman, kita putuskan operasi. Operasi juga dengan cara robotik. Biar papa juga nggak terus setengah mati, karena papa kan usianya udah 70 lebih ya. Biar dia tubuhnya nggak terlalu capek. Nah, ini yang foto yang Mbak Laras zoom ini adalah beberapa jam setelah selesai operasi kondisinya. Jadi saya bilang sama adik saya, begitu papa sudah diperbolehkan minum, langsung masukkan biomile. Saya infokan dia, tolong minimal 5-6 saset. Ternyata papa saya diberi itu sampai 10 saset per hari. Dokter hanya beri ke papa saya obat 2 biji anti sakit, 2 biji anti infeksi. Nah, ternyata obat itu papa saya nggak konsumsi. Papa hanya konsumsi biomile. Konsumsi biomile sehari sampai 10 saset. Nah, 3 minggu dokter general check up lagi, periksa lagi semua. Dokter berharap papa saya bisa langsung di kemo karena kan jenisnya sangat ganas. Takutnya udah terjadi penyebaran. Tapi saya udah wanti-wanti, jangan kemo, jangan kemo. Karena ini keluarga saya berani bertanggung jawab. Pengalaman dari saya bisa clear dari kanker, dan saya yakin papa saya juga bisa clear dari kanker. Nah, 3 minggu setelah operasi, periksa, ternyata sel kanker dalam tubuhnya yang tadinya sampai 17.000, ini tinggal 0,03. Turunnya drastis banget. Dokter kaget. Dokter nggak sarankan kemo. Nah, di minggu kelima saat papa harus balik ke Indonesia, general check up lagi. Periksa lagi. Nah, setelah diperiksa, di minggu kelima setelah operasi, sel kanker di tubuh papa saya itu tinggal 0,0. Betapa senangnya kita. Ternyata papa udah terbebas, dan saya bisa bilang, mungkin ini di dunia ya, papa saya orang yang tercepat terbebas dari kanker, hanya sekitar 2 bulan. Tapi konsumsinya memang saya nggak tanggung-tanggung biomile-nya. Karena saya berpikir lebih baik saya fokus ke tujuan, dia harus selamat dulu, clear dulu dari kankernya, nanti kita tinggal maintenance. Itu akan lebih efektif. Jangan pernah berpikir, saya minum ini kok banyak ya, minum banyak ya. Matikan semua penyakitnya. Jaga kesehatan kita. Pada saat kita sehat, itu akan jauh lebih baik. Kita bisa jaga lagi. Nah, ini ada foto yang foto dengan mama saya. Ini 2 bulan setelah operasi. Orang nggak nyangka, semua keluarga berpikir papa saya kanker, dia pasti terbaring di tempat tidur. Nggak taunya dia bisa hadiri pesta nikahan ponakannya. Ini yang sebelah kiri, ini foto yang dengan mama saya. Ini pesta nikahan 2 bulan setelah operasi. Nah, dokter menyarankan papa saya per 3 bulan cek, per 3 bulan cek. Jadi 3 bulan setelah operasi dicek, 6 bulan setelah operasi dicek, 9 bulan setelah operasi dicek, dan papa saya sampai hari ini clear dari kanker 0,0. Dan yang satu lagi, berkat biomile yang tadinya hanya untuk kankernya, hormon testosteronnya itu udah buat papa saya jadi seperti anak muda lagi.
kadar hormon testosteron yang ada dalam tubuh papa saya itu sama seperti anak laki usia 25 tahun. Wow. Bayangkan penderita kanker loh, kanker survivor, tapi banyak banget yang bisa terbantu. Papa saya sampai hari ini syukur puji Tuhan dalam kondisi yang baik, sehat, dan dia juga clear, tetap clear. Dan sampai hari ini saya selalu bilang, konsumsi terus, kita jaga terus. Karena lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Akan lebih baik. Nah, selain dalam papa saya, adik sepupu saya juga, dia kanker payudara, saya udah sering share testimoninya, dan itu hampir diangkat kedua payudaranya. Karena ada sarankan ke beliau, ke adik sepupu saya untuk konsumsi produk lain. Ternyata produk itu justru membuat kankernya menyebar dan masuk ke hati. Dokter mau angkat lagi payudara sebelahnya. Nah, dia udah bingung, balik lagi nanya, saya hanya sarankan Biomile. Konsumsi 3 bulan Biomile, periksa, ternyata kankernya udah pasif. Jadi teman-teman, penyembuhan yang paling utama adalah dari diri kita sendiri. Di mana kita mau buka hati, kita mau buka pikiran. Jangan pernah berpikir, kok gini, kok gini, kok gini. Jangan, karena terlalu banyak pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Tapi fokus. Kalau ini bisa menyembuhkan Feni dari kanker, kalau bisa menyembuhkan Papa Feni dari kanker, ini juga pasti bisa. Karena member-member saya, syukur puji Tuhan, banyak yang terbebas dari kanker. Banyak yang, mereka ada yang dengan kemo, pendampingan kemo, ada juga yang tanpa kemo, mereka bisa terbebas dari kanker. Ini makanya saya bilang, saya bersyukur saya duluan yang dikasih kena kanker, saya duluan yang positif kanker. Karena apa? Saya bisa menyelamatkan keluarga saya bisa menyelamatkan papa saya, adik sepupu saya, teman-teman saya, atau siapapun yang saya temui. Karena dari pengalaman yang saya alami, itu saya share ke mereka. Ya, selanjutnya memang balik lagi ke yang bersangkutan, mau enggak. Tapi jujur, kalau untuk keluarga saya berkeras, harus. Karena ini kita memberi yang pasti. Kalau yang di luar ya terserah. Kita berikan yang terbaik. Sekali lagi saya bilang, penyembuhan yang paling utama adalah dari diri sendiri. Ya. Buka hati. Kalau misalnya banyak yang udah terbukti terbantu, jangan lagi mau coba-coba. Kondisi sakit kita butuh yang pasti-pasti. Karena jangan sampai yang dicoba-coba itu sebagai pemicu kanker makin ganas lagi. Kita ini berpacu dengan waktu, berpacu dengan penyakit yang ada dalam tubuh loh. Kenapa nggak mau gitu loh? Dan kadang-kadang, oke. Ya. Kadang-kadang gini juga, Cia, alasannya memang bisa dimengerti. Ya, biasanya itu karena orang-orang kan belum mengetahui, orang-orang belum memahami, ya kan? Oleh karena itu, ya Biogreen Science juga memandang penting sekali dilakukan yang namanya health seminar from home, karena dengan informasi yang benar, teredukasi dengan baik, orang akan lebih paham, ya kan? Orang lebih paham, orang bisa melihat secara ilmiah, orang bisa melihat benang merahnya seperti apa, jadi bisa diputuskan untuk melakukan yang namanya investasi kesehatan. Orang bisa mengerti cara hidup sehat itu tidak boleh pelit-pelit, ya. Kalau bisa beli mobil mewah, bisa beli tas mewah, kenapa produk ini kenapa harus mikir 100 kali? Pada saat beli perhiasan nggak dipikir 100 kali. Pada saat Anda minum mahal-mahal di restoran Starbucks nggak pernah pikir kenapa ini harus Anda pikir-pikir. Yang sudah jelas-jelas ada uji ilmiahnya dan sebagainya, begitu. Nah, dengan adanya kesempatan inilah kita bisa melakukan edukasi yang benar, ya. Jadi makanya saya sangat mengapresiasi usaha besar yang Cifeni lakukan, berkorban, ya, untuk edukasi,
untuk menjelaskan kepada keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Karena memang niat kita baik, kita bukan ya karena orang juga kadang begini, ini mesti salesman ataupun penjual-penjual dan sebagainya. Tapi kalau kita ada niat yang tulus, kita bisa menjelaskan, membuat mereka mengerti, itu kita karma baiknya juga akan bertambah, Ci.